Baik, selamat siang Bu Kiki, karena kebetulan di sini saya merekamnya siang. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Bintang Rizky Prianto Putra dengan NIM 07230022. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu remedial ujian akhir semester dari mata kuliah metode numerik. Di sini langsung saja ya Bu. Yang pertama di sini saya akan menghitung turunan pertama untuk data-data berikut ini. Lalu di sini saya diminta untuk menuliskan metode dan pendekatan yang digunakan serta hasil pada X sama dengan 20 dan X sama dengan 32. Nah, di sini untuk nomor yang pertama di sini saya tentunya menginput datanya terlebih dahulu. Di sini X-nya sudah saya input sesuai dengan gambar tadi beserta juga dengan fx-nya. Lalu di sini ada n length sama dengan n length x, yang dimana n length x ini merupakan panjang vektor x. Lalu di sini ada turunan numerik n, yang dimana turunan ini itu merupakan vektor kosong untuk menyimpan hasil turunan dari n. Lalu di sini ada for I in 2n-1. Lalu dengan rumus turunan i, yaitu fx i plus 1 dikurangi fx i min 1 per xi plus 1 dikurangi xi min 1. Ini merupakan rumus dari metode selisih tengah. Oke, lanjut. Di sini saya memberikan komen yang dimana di sini saya tidak hanya menghitung untuk X sama dengan 20 dan X sama dengan 32 seperti di sini. Saya sengaja menyertakan turun X sama dengan 4, X sama dengan 8, hingga X sama dengan 32. Itu karena saya ingin tahu juga hasilnya. Karena saya tulis juga di folio. Nanti ada fotonya di Google Classroom, Ibu bisa lihat. Nah, di sini kenapa saya tidak menghitung turunan X sama dengan 0 dan X sama dengan 36? Karena untuk metode selisih tengah ini, titik yang kita hitung itu memerlukan titik sebelum dan titik sesudah. Nah, untuk X sama dengan 0 itu tidak bisa dihitung. Karena apa? Karena di sini itu memerlukan XI min 1. Ya, Bu. Nah, karena dia itu turunan pertama, sehingga kalau misal I-nya sama dengan 1, 1 min 1 sama dengan 0, jadi tidak bisa. Nah, itu nanti digunakan untuk metode forward. Sedangkan untuk turunan yang X sama dengan 36, kenapa tidak digunakan? Karena jika kita menggunakan X sama dengan 10, yang dimana di sini bisa dilihat X sama dengan 36 itu di titik ke-10 ya, itu ketika kita menghitung I plus 1, itu maka dia sudah melewati batas maksimumnya, karena maksimum titik itu kan cuma sampai 10. Nanti kalau misal dipaksa, itu tidak akan diketahui hasilnya, tidak akan jelas juga. Maka dari itu nanti untuk X sama dengan 36 atau titik X ke 10 itu menggunakan metode backward. Nah, di sini saya tuliskan yang dimana menggunakan rumus ini saya ingin menggunakan X yang berapa, mulai dari X sama dengan 4 sampai X sama dengan 32. Lalu di sini untuk yang chat ini itu untuk menampilkan hasilnya. Jadi dari turunan X sama dengan 4 ditulis nanti di bawah sini, itu tuh hasilnya itu sama dengan turunan di X4 itu berapa. Gitu. Nah, sebelum mengetahui hasilnya, kita langsung saja ya Bu ya, untuk membahas metode forward difference. Yang dimana untuk rumus metode forward difference sendiri itu merupakan fxi plus 1 dikurangi fxi, lalu per xi plus 1 dikurangi xi. Nah, di sini ada return fp, yang dimana return ini ya ini untuk mengeluarkan hasilnya, mengembalikan hasilnya, hasil dari si fp. Lalu di sini karena seperti yang penjelasan di sini, itu dia itu tidak dapat menggunakan forward difference pada titik terakhir, yang dimana titik terakhir itu merupakan titik X ke 10, yaitu X sama dengan 36. Maka di sini di sini saya menggunakan X sama dengan 0. Seperti yang di sini bisa dilihat. Jadi ini penjelasannya tadi kelewatan ya Bu ya. Jadi IDX ini
merupakan tanda di mana X-nya itu sama dengan X target atau X yang kita tentukan langsung. Saya tentukan langsung. Kenapa saya tidak menggunakan X sama dengan 4 sampai 32? Karena itu tadi sudah untuk metode selisih tengah. Lalu di sini perhitungan akan dihentikan karena ketika perhitungan tidak dihentikan, di sini ada tulisan tidak dapat menggunakan forward difference pada titik terakhir. Setelah ditentukan di sini X targetnya sama dengan 0, lalu di sini saya menuliskan fungsi untuk memanggil fungsi forward difference-nya yaitu x, fx, x underscore t. Dengan output hasilnya itu saya minta di sini dituliskan di sini nanti turunan pertama pada x sama dengan 0 adalah sekian. Lalu yang terakhir di sini ada metode backward yang dimana di sini saya untuk fungsinya ini saya memberikan nama turunan akhir yang dimana fungsinya itu adalah x i sama dengan x i h sama dengan 4. Kenapa h sama dengan 4? Karena rumus untuk hi untuk metode backward sendiri itu adalah xn min xn min 1. Jadi di sini saya tidak menggunakan 0 karena apa? Karena ya x0 itu sama dengan x-nya itu di titik 1 gitu. Nah, lalu saya memutuskan untuk menggunakan titik kedua yaitu x sama dengan 4. Nah, ketika dimasukkan xn itu sama dengan 4, lalu xn min 1 sama dengan x1, yaitu dikurangi 0, maka hasilnya sama dengan 4. Dan itu berlaku untuk semua titik selanjutnya. Karena apa? Karena titik-titik di x ini itu semuanya kelipatan 4. Lalu di sini ada return. Return ini merupakan rumusnya, yang dimana untuk rumus keseluruhan dari metode backward ini adalah fx i plus 1 min fx i min 1 lalu per 2 dikalikan h. Lalu di sini untuk turunan akhirnya ini saya masukkan i-nya itu sama dengan 10 yaitu titik ke-36. Lalu untuk hasilnya di sini kita bisa langsung lihat saja hasilnya. Yap, hasil turunan di x4 x di turunan titik x4 itu ada 7,75, lalu berlanjut sampai turunan di x sama dengan 32 yaitu 1,3375. Itu menggunakan metode selisih tengah. Lalu di sini untuk selisih maju, turunan pada x sama dengan 0 adalah 8,675. Namun di sini untuk metode yang backward hasilnya itu tidak diketahui atau NA di sini tulisan. Oke, lanjut di sini untuk nomor 2. Di sini saya akan menghitung integral berikut menggunakan integrasi numerik. Lalu untuk metode yang saya gunakan itu di sini ada metode trapezoidal dan Simpson rules. Di sini kita akan mulai dulu dari metode trapezoidal yang dimana di sini itu pertama itu ada saya berikan untuk fungsinya itu trap. Di sini untuk pemanggilan fungsi trapezoidal sendiri ada f a b m sama dengan 1000. Lalu di sini ada x sama dengan sec a b length out sama dengan m plus 1. Jadi tujuannya itu untuk membuat titik-titik partisi dari interval a, b menjadi m plus 1. Lalu di sini untuk y-nya itu merupakan evaluasi fungsi fx di setiap titik partisi. Lalu di sini ada P area, yang dimana P area itu untuk menghitung luas total dengan aturan trapesium, yang dimana rumus area total itu sama dengan B min A per 2M sigma fxi plus fxi plus 1. Oke, lalu di sini kita lanjut ke Simpson rules, yang dimana untuk Simpson rules sendiri fungsinya itu merupakan ini f a b m sama dengan 1000, dan di sini saya beri nama dengan sim. Oke. Lalu di sini ada xn
dan yn, yang dimana xn ini tujuannya itu untuk membuat partisi dari titik-titik ujung interval. Dan di sini ada yn, yang dimana yn sini untuk mengevaluasi fungsi fx di titik-titik ujung interval. Lalu di sini ada xmid dan xn, yang dimana xmid ini itu merupakan titik tengah dari setiap dua partisi. Lalu di sini ymid itu merupakan evaluasi fungsi fx di titik-titik tengah. Lalu lanjut, di sini ada p area lagi, yang dimana p area ini itu merupakan rumus untuk menghitung luas total menggunakan aturan Simpson, yang dimana rumus area total dari aturan Simpson sendiri adalah B min A per 6M sigma fxi plus 4 fxi plus 0,5 ditambah fxi plus 1. Lalu lanjut, di sini saya lanjutkan. Di sini ada function dari integralnya, yang dimana ini merupakan sesuai soal tadi ya. Di sini kita masukkan dulu fx2 itu merupakan function x dengan angka x pangkat 0,1 dikalikan dengan 1,2x dikalikan dengan 1 min eksponensial 20 dikali x min 1. Lalu di sini untuk fungsinya ini fx2 ini kita integralkan terhadap 0 menuju 1. Dan di sini saya tinggal memanggil fungsi trapezoidal dan Simpson rules-nya menggunakan komen ini, lalu didapatkanlah hasil berikut. Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan, di sini dapat saya simpulkan bahwa metode Simpson 1/3 ini lebih sesuai untuk menghitung integral tersebut. Karena apa? Hasil yang didapatkan menggunakan metode Simpson ini lebih dekat dengan hasil integralnya itu sendiri. Oke, lanjut ke nomor 4. Lalu untuk nomor 4 ini, saya akan menentukan akar dari sebuah fungsi x, yaitu min 2 x pangkat 6, min 1,5 x pangkat 4, plus 10x, plus 2 menggunakan metode bisection dan metode Newton-Raphson. Lalu di sini saya akan membandingkan dari hasilnya itu metode mana yang lebih sesuai. Nah, di sini bisa dilihat saya sudah memasukkan function untuk metode bisection-nya, yang dimana untuk bisection sendiri itu fungsinya itu seperti ini, yaitu FA B tol itu merupakan toleransi kesalahan atau konvergensi. Lalu di sini ada MM merupakan maksiter atau maksimum iterasi. Nah, di sini iterasinya itu kita pilih dari 0. Lalu di sini ada FA atau FA dan FB ini merupakan titik interval awal. Lalu di sini ada kondisi while ini merupakan kondisi yang dimana iterasi itu akan terus berjalan selama panjang interval A, B itu lebih besar dari batas toleransinya tadi. Lalu di sini ada iter dan if iter beserta warningnya, yang dimana ini itu tujuannya untuk menghitung jumlah iterasi. Dan jika iterasi melebihi M, fungsinya itu akan berhenti dan memberikan peringatan. Lalu di sini ada xmid dan ymid, yang dimana xmid itu merupakan titik tengah dari interval A, B, dan ymid itu merupakan nilai fungsi di titik tengah. Lalu di sini ada komen ini, yang dimana komen tersebut itu poinnya adalah jika FA dikalikan dengan fxmid itu lebih besar dari 0, maka akar itu berada di sisi kanan. Jika tidak, akar berada di sisi kiri.
dirubah dari yang tadinya A sama dengan X mid, jika akar berada di sebelah kiri menjadi B sama dengan X mid. Lalu di sini ada root, yang dimana root itu merupakan akar yang ditemukan dari titik tengah interval akhir. Itu fungsi bisection. Lalu di sini ada metode Newton, yang dimana untuk fungsi Newton sendiri itu intervalnya di sini ada F, Fp, X, tol, dan M, yang dimana di sini ini sampai sini dari iter sampai 10 dikalikan dengan toleransi, itu tujuannya itu yang pertama iter itu untuk menghitung jumlah iterasi. Lalu di sini x itu menyimpan nilai awal dari x. Lalu di sini x ini merupakan inisialisasi nilai x sehingga iterasi pertama dapat dimulai. Lalu di sini untuk ketentuannya yang pertama, iterasi itu akan berjalan selama perubahan nilai x lebih besar dari toleransinya. Namun di sini iterasi akan berhenti dengan pesan kesalahan not solution found jika iterasi melebihi batas maksimum dari M-nya itu sendiri. Lalu di sini ada alt x dan x, yang dimana kedua ini merupakan update nilai x menggunakan rumus Newton-Raphson, yang dimana x new itu sama dengan x alt min f x alt f aksen x alt. Oke, lalu di sini ada fx4 dan fx4 tour, yang dimana fx4 ini merupakan soal yang tadi, yang ini, min 2x pangkat 6 min 1,5x pangkat 4 plus 10x plus 2. Dan di sini fx4 itu merupakan turunan pertama dari fungsi x. Yang dimana di sini untuk turunan pertama itu min 12x pangkat 5, 6x pangkat 3 plus 10. Lalu di sini saya akan memanggil fungsi bisection dan Newtonnya menggunakan komen ini. Lalu didapatkanlah hasil berikut. 0,9995117 untuk bisection, dan untuk Newton itu dapat didapatkan hasil 1,321341. Setelah mendapatkan hasil tersebut, bisa disimpulkan bahwa metode yang lebih sesuai itu merupakan metode bisection karena hasilnya itu masih berada di interval awal, yaitu 0 dan 1. Sedangkan untuk Newton memang dia itu lebih cepat karena rumusnya itu tidak terlalu complicated, tapi hasilnya itu di luar interval, jadi tidak akurat untuk menghitungnya. Jadi yang lebih sesuai merupakan metode bisection. Baik, lalu yang terakhir di sini ada soal nomor 6, yang dimana di sini itu saya akan mendapatkan fungsi optimum dari fx sama dengan x kuadrat plus x menggunakan metode golden section search, yang dimana untuk x i-nya sama dengan 2, lalu x u-nya sama dengan 8, beserta toleransinya itu 1%. Di sini saya sudah memasukkan rumus untuk golden section max-nya itu, yang dimana di sini saya berikan nama golden section max untuk function f, a, b, tol, dan m. Lalu di sini untuk iter dan v-nya itu, iter merupakan variabel penghitung iterasi, lalu p-nya itu merupakan golden ratio, yang dimana ini sekitar 0,618. Dan fungsi dari p ini itu untuk membagi interval sehingga lebih efisien dalam menemukan fungsi maksimumnya. Oke, lanjut. Di sini ada A star dan B star. A star ini merupakan dua titik dalam interval AB yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi. Yang dimana A star sendiri itu lebih dekat ke batas bawah A, sedangkan B star itu lebih dekat ke batas atas B. Lalu di sini untuk iterasi utamanya, di sini kondisi loop atau perhitungan ini akan terus berjalan, iterasinya akan terus berjalan selama panjang interval dari A, B itu lebih besar dari toleransi. Sedangkan jika jumlah iterasi melebihi batas M, fungsi akan berhenti dan memberikan peringatan untuk mencegah infinite loop atau perhitungan yang berulang. Lalu di sini ada evaluasi fungsinya, yang dimana di sini kita akan di sini tujuannya itu saya mengevaluasi nilai fungsi di titik A star dan B star untuk menentukan bagian interval yang mengandung maksimum.
Nah, di sini jika FA star itu lebih besar dari FB star, bagian interval kanan B star, B dihapus karena maksimumnya nggak berada di sana. Sebaliknya, jika FA star itu kurang dari FB star, maka bagian interval kiri atau A, A star dihapus. Lalu di sini kita lanjut ke functionnya. Di sini memasukkan rumus yang tadi, kita akan menghitung x kuadrat cos x. Saya beri nama fx6, lalu saya masukkan ke function untuk memanggil fungsi dari Goldsack Max-nya itu, yaitu fx6 28 0,01 karena tadi toleransinya itu 1%, maka di sini tulisnya 0,01. Jadi setelah memasukkan angka-angka tersebut, maka didapatkan hasil sebagai berikut, yaitu 6,58033. Yang dimana ini kita sudah mendapatkan optimumnya, fungsi optimum. Dan fungsi optimumnya ini berada di interval yang tadi di awal sudah diberikan, yaitu 2,8. Ini cukup sekian penjelasan dari saya, Bu Kiki. Apabila banyak kesalahan kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.